Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani MPKSDI pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal menggelar dialog politik dengan tema Menuju Kota Tegal Religius dan Berkemajuan, bertempat di Gedung Aisyah Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal pada Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Acara diikuti sekitar 100-an peserta. Dihadiri perwakilan KPU Kota Tegal, Bawaslu Kota Tegal, Ketua Parpol, pengusung dan pendukung, Ketua Tim Pemenangan Paslon, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah Kota Tegal. Dalam dialog politik menghadirkan 3 bakal pasangan calon, Bapaslon, Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Tegal yang kesemuanya hadir. Mereka diantaranya, Edi Suripno Ahmad Satori, Dedi Yon Supriyono Tazkiyatul Mutmainah, serta Faruk Ibnul Hakim Muhammad Ashim Az-Zorif Fikri. Dialog politik tersebut dipandu langsung oleh moderator Abdullah Sungkar. Sesi dialog politik diawali penyampaian visi misi dengan durasi selama 7 menit bagi setiap paslon. Sesi lain juga diberikan, seperti menjawab pertanyaan seputar permasalahan yang terjadi melalui tulisan yang dimasukkan ke dalam amplop panitia. Kemudian paslon mengambil amplop yang sudah disediakan dan membukanya kemudian menjabarkan upaya penanganannya. Permasalahan tersebut mulai dari soal UMKM, masalah rob, alun-alun, masjid dan pesantren, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, perumahan rakyat, pelabuhan, perlintasan Katirus, pedagang kaki lima PKL kapasitas keuangan daerah hingga pendidikan. Dalam dialog politik tersebut juga terlihat sangat dinamis, ada interaksi dari penonton. Di mana moderator mempersilahkan 3 penonton untuk bertanya langsung kepada 3 paslon bakal calon wali kota Tegal. Mulai dari pertanyaan kesejahteraan guru atau pendidik honorer yang belum sertifikasi, program mercusuar dari masing-masing paslon dan pertanyaan lainnya seperti kesiapan Porprov. Dari Tegal, Jawa Tengah, Wahid Ahmad Family Tegal mengabarkan. Tetap di saluran channel YouTube Family Tegal yang selalu mengabarkan informasi paling update. Ya, terima kasih. Gratis dan sebagainya. Yang saya inginkan bukan hanya sekolahnya, pendidiknya itu juga, gurunya. Karena kita guru-guru swasta itu banyak sekali yang di bawah bahkan tadi honornya Pak, mohon maaf. Ya, to the point saja ya. Teman-teman saya di sini banyak yang guru swasta juga dan terutama yang belum sertifikasi Pak, guru swasta itu perlu diperhatikan. Jangan hanya biaya sekolahnya saja. Itu saja. Terima kasih. Wali kota yang akan datang bisa memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Karena sekarang untuk cukur rambut yang tidak benar aja kita takut. Itu yang pertama. Kemudian untuk olahraga. Apakah Kota Tegal siap menjadikan pusat perhelatan Porprov tahun 2029? Siap. Kemudian berikutnya, dan semoga ke depan pimpinan Kota Tegal tidak memberangus suara-suara dari bawah dan juga menjamin pengajian bebas dari tekanan-tekanan yang tidak sepaham. Kemudian ya, untuk terakhir kepada warga Muhammadiyah, saya mohon jangan mau menerima uang atau barang dari calon wali kota. Berani enggak? Karena memang pemberian itu tidak dosa, cuma kalau masuk ke neraka. Terima kasih. Dan juga diteladani untuk masyarakat dan tugasnya berat untuk mendidik generasi bangsa di masa depan. Mungkin Mbak Ina akan menambahkan. Berkomitmen untuk berbagi tugas, berbagi peran ketika terkait dengan pembangunan infrastruktur dan program-program dari Pak Dedi untuk terkait dengan keserang nanti menjadi bagian saya. Termasuk tadi yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mendidik. Betul sekali. Saya 5 tahun dan yang ada potensinya adalah kemaritiman. Oleh karena itu, untuk kita pastikan bahwa Tegal ini punya mercusuar, jangan sampai yang namanya Tegal itu hanya sebatas kota transit. Ini yang salah. Kenapa kok kota transit ini dianggapkan? Tetapi harus bisa menjadi kota destinasi. Apa itu kota destinasi? Ini yang harus
Maka jangan lupa di Tegal perlu ada kreativitas food. Jadi tempat kumpulnya orang-orang yang punya kreativitas, tempat kumpulnya orang-orang yang punya kemampuan. Pemerintah daerah mendorong, pemerintah daerah memfasilitasi sehingga masyarakat kita punya daya saing, masyarakat kita punya kemampuan untuk bisa memajukan daerahnya sendiri. Maka itulah yang saya harapkan Tegal punya ciri jati dirinya dengan produktivitas. Dulu orang dikenal dengan Tegal Jepangnya Indonesia. Kenapa saya katakan ini? Karena kreativitas kita tidak ada, dan Uyup Satori akan memunculkan kreativitas grup di mana tempat kreativitas ini akan kita jadikan tempat kumpulnya orang-orang yang punya kreativitas untuk memajukan kota Tegal, kota yang kita cintai. Ulangi lagi, sampaikan. Di situ ada kata dan kumpulan kata. Nanti Bapak Ibu yang maju ke depan, satu persatu kertasnya dibawa ke depan, dibaca, ditujukan kepada audiens, kemudian komentar, respon, dan tanggapan apa yang akan ya, sebagai moderator saya harus menjadi hakim yang adil, memanage pertemuan, dan alhamdulillah walaupun ini dialog politik, dari awal kami sudah tekankan bahwa ini dialog dan ini bukan debat, karena debat nanti ada waktunya tersendiri. Kemudian kami memberi kesempatan kepada para calon wali kota sebagai narasumber utama untuk menyampaikan visi dan misinya. Kemudian kita bertajam dari sisi anggaran, dari sisi program. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada audiens. Nah, aspirasi dari masyarakat yang kita serap itu kita rangkum di dalam quick response quiz. Jadi quiz bagaimana kecepatan para calon wali kota ini merespon keadaan melalui kertas-kertas yang dibacakan oleh mereka, dan alhamdulillah ketiganya sangat bagus dalam respon. Mudah-mudahan ini bertahan sehingga apabila salah satu dari mereka ada yang terpilih, maka itulah harapan dari warga Kota Tegal. Sebagai moderator menampik nggak tadi ada suasana debat? Saya rasa itu wajar ya, karena bagaimanapun juga sebuah dialog politik pasti kompetisi dan sangat mungkin terjadi kompetisi. Tapi alhamdulillah sebagai moderator saya membatasi kompetisi itu hanya pada program, sehingga saya mencegah terjadinya yel-yel dan terjadinya pilihlah dan tobroslah, karena mereka baru bakal calon, belum menjadi calon. Kami dari PDM dan saya sebagai moderator menjaga regulasi agar ditaati oleh semua para calon, kita semua mentaati regulasi.